Yes, makan guys. Pas puasa gitu kan harusnya kan kedua empat makan udah mau buka udah gitu sering lupa. Makan ada aku.
Kalau nggak on cam sih, nggak ketok. Makan pasang apa masih jualan? Hmm, batu warung Mangun. Makan. Aturan nanti masih tanggal 20 berapa? Mancing 4 hari kemarin, jadi puasa nggak dapat belas nih, nggak ada buntutnya untuk tengah-tengah tidak. Hindi. On cam lah, ngapa malu? Nggak kelihatan mukanya. Lagi ngapo eh? Aduh mam, baru libur ini. Mantap. Klik. Makan. Buka kameranya, nggak kelihatan loh. Dito ako yung Sampean ini dorong ketok raine. buka. Masa ngobrol karo hantu. Nanti. Ayo, diskam. Jam 4.15 and kemarin ini 6 kuah. Lukman. Oke, thank you. Potong campur sos baru enak. Rindu Durika 11. Gimana yang udah gabung? Apa guys, pusing-pusing makan yang pedas. Oh, udah 5 ya. Nggak sering-sering masuk sekali. Meron apa eh? Sendiri. Sama siapa? Nggak ada temennya. Alala. Parang duwene. Aku lagi braiki yo, mau sih orang turu. Nyuci apa? Udah metu ya. Iya semalam baru tutup mesin. Mbahku mau, masak-masak lah, semboja lah. Aku cuma kerja terus. Main metu aku. Kamu subon.
karo ngincang THR. Buka kameranya punya cara kena-kena. Tak bisa aku. Followermu wis enek 1000 dong. Durung aku kan duwe follower kok. Berarti ora kena. Oh. Ya wis audio ae. Hmm. Kamu nggak mudik? Aku peduli ndek ini. Harap poso kae. Cek jualan yang Glorio. Aku kata ora anakmu kok metu. Wis teko jagat mbah. Wis metu setahun luwih wis merantau ning adoh saiki. Oh. Metu kan. Terus khusus bahasa. Terus tes nggak keterima kan, mau ngulang lagi, terus ya udah seleksi ke negara lain, masuk lah. Ya, alhamdulillah. Kalau ke Korea kan yang penting udah bisa baca, nanti kalau sampai udah nikah punya anak tuh mau ke sana lagi kan masih bisa. Kalau di negara itu kan dicari yang masih muda kan, umurnya dibatasi ya. Ya keterima ya, wes dah. Kenapa nggak poso? Enggak lah. Aku kan cerita kan, kayak untuk dasi atau buntut. Kemarin tuh awal puasa tuh kan aku udah enggak. Tak pikir nanti habis selesai, paling-paling nanti habis hari raya. Kemarin puasa tuh pas kerja udah sampai sore, hari Senin loh. Tuh. 2:30 guys, baru-baru metu. Aturan tanggal 20 berapa gitu loh, mat subuh tanggal 16 dah keluar lagi. Ya wes lah, untuk dasar untuk buntut teh, untuk tengah-tengah nih kak. Berapa bicara karo bojomu? Wis gak? Hah? Wis gak karo bojomu? 3 bulan doang. Oh, ayo, ya. Bulannya ora. Nyantai sih. Takut dapat yang modus lagi. Kemarin itu kalau nggak, karena udah terlanjur heboh diomongin tetangga juga, aku nggak mau lanjutin. Apa orang tengah kok? Ya kan keluarga sama itu udah jadi omongan tetangga, cepetan gitu. Kenapa yang biar? Aku males sekarang kalau cuma modus. Kalau belum dapet itu ya triknya banyak banget. Gimana caranya biar kita percaya, biar kita mau ya. Nanti kalau udah itu baru kelihatan sifat aslinya. Yang pemarah ke tukang adu kak, utangnya menumpuk sana sini kak. Tapi ini belum boneh. Tapi ini kerjaan belum boneh. Baru setahun di situ. Ngomongnya akeh sing metu ning kono. Rekoso. Lewat. Ora karo Mbak Wiwi ora?
Ya wes metu suwe ya. Pindah Tunjungan. Mau kok. Lah mau tompe di sini kono. Udah setahun atau 2 tahun kok. Itu kan aku temenku kan dulu, aku waktu masih nentas kereti, pas mau pulang kerja tuh ada orang naik motor gitu kan. Kalau ini dari mana? Kalau orang berangkat kerja kok dia arep nyebrang ning kae ning Padaplang. Neng pasar kan loh, adik tuh di sel kan. Aku titen kan. Itu kok si Wiwi kae. Terus aku nanya kan temenku, emang Mbak Wiwi udah nggak kerja di Plumbon? Enggak, dia nggak kuat gitu. Wong lama cuma Mbok Dedarti tok ya. Masa? Yang lain tuh orang baru. Lah we melu sapa we? Aku ikut grup D. Nek kenal sinden orang. Wahyu kok jeneng kono Wahyu. Wahyu SPV ya, di rolling. Ya kan jadi supervisor. Jadi supervisor udah dari 3 tahun lalu lah. Saat durunge rabi kae terus jadi dudo. Terus saiki wis rabine. Pacar SPV, Wahyu SPV. Saiful Karu kan SPV ya. Ya. Grup youtuber ya, sebabnya grup B ya. Ini mau kurang aku ya. Biar si anak gareng kan si ape. Kayak iki kene. Siapa? Oh, gareng wis metu suwe. Terus wong e pegatan karo bojone kae terusan. Saiki mungkin yang apa ning endi? Soalnya Terus rabi pindo. grup B itu kan si Sarip, si siapa itu semua udah nggak ada ya. Ada si Eko kecil itu, kamu kenal nggak? Si Eko Tunjungan guys, sempat jadi karune Wiwi. Itu pun dia juga keluar masuk, pindah-pindah grup sebabnya absennya jelek kan. Sekarang dia dilempar ke unit B, sana jadi karu. Si Tompel pun keluar masuk juga, tapi sekarang dia di unit B. Pimpinan kan di rolling, kayak masih bertahan tuh kayak Yuli itu kan sekarang dia karu ke SPV gitu ya. Agus, kalau Bruto udah lama nggak nampak ya. Kemarin masih lihat, sekarang udah nggak lihat lagi. Siapa lagi ya? Tompel juga di rolling. Kalau Saiful di unit A, aku sehari bareng Saiful. Masih ke betah ya Cilawas. Gak betah yo. Aku juga pindah-pindah. Kemarin aku keluar dari situ kan. RPM 17.000 tuh. Mesin Sok. Kerja kayak lah. Udah kita Bilan. kok diempet kan. Ijek di meeting dipisui. Aku kan ya udah bekerja sepenuh harian di meeting, bukan aku doang gitu loh. Maksudnya balik kerja tuh karena mesinnya kayak ngono kan di Seneni kan. Akhirnya kan banyak yang keluar terus aku pindah ke Taskerpui. Rumpun makin kehilangan orang kan, enek neng Glory, enek neng Endi. Ya, pimpinan dulu sempat keluar ya, si Fajar, Teguh siapa, si Denwi dok metu, ada yang lari ke Tunjungan, ada lari ke Tasker. And akhirnya apa? 2000 berapa ya? 2005 gak juga apa ya? Itu kan kalau mau lebaran kan
pengurangan karyawan gitu kan. Nah Ah. si itu udah dari berapa gitu Fajar tuh WA aku terus kan, kamu pindah sini aja ikut aku, gajinya lebih banyak. Ah enggak lah, aku mau kerja santai, nggak mau ini. Enggak kok, RPM-nya sekarang udah nggak tinggi lagi katanya kan. Aku udah masih nggak mau gitu kan. Alah, dapat UMR doang nggak apa-apa lah aku gitu. Tahu-tahu habis aku dari Jakarta itu tahun baru bulan Januari 2002 berapa ya, 25 kayaknya, pacarku WA lagi. Katanya mau ada pengurangan karyawan. Iya sih kataku kan. Dia bilang gini, kamu masuk gak? Belum tahu infonya. Ntar kalau kamu di rumah kan ikut aja saja katanya kan. Oke deh, nanti aku info lagi. Iyalah, aku tungguin katanya. Nah langsung ngomong, nanti langsung ikut aku kataku. Apa nggak lama itu aku kan udah bocor sama siapa. Masa ya? Itu siapa lagi? Santri Dika. Bentar, baru turun minum. Kok air kosong banget, tanggalan di meeting, disindir di grup gitu. Nah, itu kan kerjasamanya kurang kan grup B. Soalnya kan ya saya tuh nggak bisa nilai mana yang bener-bener niat kerja atau mana orang yang cuma pandai menjilat gitu. Selama ini kan dia selama orang itu pandai menjilat, gelem bombong DE diamankan. Sedangkan orang yang mau kerja bener-bener karena nggak mau menjilat dia kan dimutasi lah, dikei mesin gosok lah, dirasani lah, dielek-elek. Ya dielek kuliah, dia kuliah digituin. Aku kan dulu akrab sama Fajar tuh gara-gara dulu dipindah di apa? Winding terus toh, aku dementasi Winding terus. Awalnya aku masih oke-oke aja, temanku tuh gini, kamu orang lama kok maunya tuh si pindah Winding. Nggak apa-apa, yang penting sama aja dibayar kataku kan. Kok pagi siang sore malam aku di situ terus, lama-lama kok dia sensi banget ya. Padahal tuh dulu masih ada PU kan, ada PU tuh belum bisa sambung benang ya. Iku dipertahankan ini spinning, sedangkan aku sengaja melawas malah dibubak terus. Nah, aku terus bilang gini, aku tuh sama Pak Mamuk, sama Fajar tuh sama siapa, sama atasanku tuh kalau diguyoni kan aku nggak mau. Aku kan seriusnya kerja gitu loh, masalah kerjaan nggak mau cari-cari backingan atau cari-cari kesempatan gitu. Habis itu aku ngomong tuh sama berdua tuh cari sela waktu, Pak, aku ini. Saya mau ngomong, ya ada apa katanya kan, kok serius banget nih anak, biasanya diguyoni ra gelem gusuh nih ngono kan. Pacar pun tak gini, Pak, kalau saya kemampuannya emang andir spinning, tolong saya dipindah aja ke bagian lain, saya nggak harus minta di spinning atau di grup B katanya, yang penting tetap kerja gitu. Terus Pak Mama bilang gini, kamu kenapa, masalahnya dipindah di Winding, diperbantungkan katanya. Kalau emang kamu nggak mau, nanti aku ngomong, nanti biar di rolling semuanya. Enggak masalah di rolling, Pak. Ini masalahnya pimpinannya tuh emang sensi sama aku kok, Pak. Kenyataannya aku dites pun standar kok, aku bilang. Kan kita sering dites sambung banting gitu. Terus sedangkan yang nggak bisa nyambung aja masih dipertahankan. Terus aku ceritain kan, gimananya, katanya iya. Lah kok sampai aku pulang kayak nggak ada solusi. Langsung tuh aku ngechat Japri sendiri sama si Fajar, Pak gimana tadi kok nggak ada putusannya katanya. Aku nih udah nggak tahan Pak, daripada aku pindah atau gimana, aku nggak spinning nggak apa-apa, yang penting. Terus akhirnya diituin tuh sama si Fajar,
Aku diikutin gareng neng lain kecil lah. Mbak, anu wae rasa pindah, sampean melu aku wae. Nah, di lain kecil itu deben gareng cekernya siapa ya? Dulu masih ada si Mel, Andri, terus siapa ya? Lah aku kurang hijau kan. Banyak. Masih banyak orang-orang itu kan. Aku di situ, aku nggak cerita sama siapa-siapa. Terus siapa bojone bengkel itu tonggoku tuh, dia tuh nanya aku nggak jawab. Temanku yang kerja di Winding tuh aku juga nggak jawab. Sampai dia tuh nanya-nanya tetanggaku, dia ada masalah apa, kenapa pindah. Aku nggak tahu, emang aku nggak mau cerita apa-apa. Sampai Mbak Wiwi sendiri pun tiba-tiba nanya aku gitu, loh kamu kok di lain kecil, kamu ada masalah? Nggak apa-apa kok, kataku gitu. Nah, sepandai-pandai kita nutupi itu kan, kemarin corona kan di Oglang tuh kan. Pas di Oglang tuh tiap kali nggak kerja, makan-makan kemana, lotisan, main kemana, ya namanya Titi, namanya Wiwi, namanya Sapo gitu kan. Waktu itu nenggone Mbak Ngatmi piye. Kebetulan aku ada acara apa ya, pokoknya aku ada acara sendiri, aku nggak bisa datang lah. Nah kan namanya temen kan ada suka sama kita, ada yang enggak gitu. Pas aku nggak datang, orang-orang tuh pada ngomongin aku, sampailah ke telinga aku, bilang gini, oh ini ya, ini tuh sebenarnya bukannya goblok, bukannya nggak pinter. Aku dulu tau nggak, waktu dipindah lain kecil tuh aku cuma jaga 3 mesin atau 4 mesin, sedangkan PU tuh jaganya banyak gitu. Dalam hati aku, apa aku segitu bodohnya? Tapi ya nggak apa-apa lah, dikasih mesin dikit malah nggak. Dulu kan per mesin ditimbang kan bisnya, ditimbang tuh wisku juga nggak banyak gitu, masih ada yang banyak di atas aku. Terus suruh jaga mesin juga mesinku oke gitu kan. Terus dari situ kan si Ngatmi tuh ngamatin sama ya ceker karu tuh ngamatin, oh ternyata kerjanya kayak gini. Sampai dibilang gini, bukan masalah dia goblok, bukan dia nggak pinter jaga mesin, cuma masalahnya emang dia nggak disukain sama itunya, jadi makanya difitnah sana sini. Jadi aku di kantor tuh diomongin, aku di mana diomongin, sampai aku dipindah ke unit B. Waktu itu kan ada meeting juga, di meeting sama Saiful gitu. Habis itu Saiful tuh bahas gini, kamu di sini berapa tahun? Di berapa ganti karu? Jangan tanyalah aku tuh gimana kamu di unit A gini. Ya, pokoknya rocos gitu kayak menurut perempuan. Terus aku bilang gini, Pak, kalau Anda meeting masalah kerjaan, kamu bahas masalah kerjaan, solusi ini itu, oke saya terima. Tapi Anda nggak usah bahas-bahas yang lain. Masalah di unit A, bukan aku saja berapa ganti karu. Memang grup B itu ganti karu paling banyak, Pak. Bukan karena operatornya bermasalah. Ada yang naik jadi SPV, ada yang dipindah, ada yang keluar, ada yang nikah. Bukan karena operatornya bermasalah, kataku kan. Kalau mau buka-bukaan kartu, semua yang ada di unit A tuh pimpinan Mbak ceker kartu sampai apa, sampai yang nggak pantas diomongin, saya pegang kartunya semua, kataku. Apa saya mau buka di sini, kataku. Kalau bahas masalah pekerjaan, oke, nggak usah bahas yang lain, kataku kan. Aku sampai begitu sama si Saiful kan. Sampai aku mikir gini nih, orang yang sampai ke pimpinan, istilahnya ke supervisor, kasih apa, sampai ngomong kayak gitu, berarti kan orang yang punya jabatan ngomong di kantor kan. Siapa lagi kalau orang yang nggak suka sama, nggak mungkin orang biasa pada nyeritain kita di kantor kan. Dari situ aku udah tahu, oh kayak gitulah sifatnya. Aku cuma bisa diem gitu. Setelah aku keluar, aku nggak sama dia, aku dipungut si Wahyu, aku dipungut si itu. Nah tuh aku emang please nggak suka cari muka, nggak suka cari backingan kan. Pas aku dipungut sama si Wahyu naik jadi SPV, kebetulan ada Mbok D itu pindahan dari Tunjungan, katanya masih ponakannya Pak Mamo atau gimana deh. Dia tuh naik kayak mesin gosok raglem, pokoknya tengah Joko Bapat. Wis dia kan aturan paling banyak ya, enggak, wis dia paling dikit, tahu nggak? 2 mesin tuh dia masukin dalam tong, yang semesin dimasukin ke sebelah sini, yang semesin masukin ke sebelah sini. Jadi wisnya paling dikit. Nanti kalau suruh jaga mesin, aku tuh dikasih mesin yang pinggir gitu kan. Nah kebetulan ekor babinya tuh bentuknya yang kayak gelang-gelang gitu. Itu trouble-nya kalau rantas itu harus direm.
nggak bisa langsung disaut ngene kayak sing ekor babi ngono kae sing bentuke gelang wis agak susah. Kalau itu letaknya di tengah nggak disembung nggak apa-apa, penting buat ABC. Kalau di samping kan nggak disembung, kelihatan sama pimpinan yang lewat kan, orang apa mana kalau kerja pagi. Terus jadi nek awake dhewe mong mikir ke sing sak mesin pinggir mesin sing trouble kuyan yang lain kan jadi masalah kan. Terus akhirnya sampai diginiin sama si Endang, ya udah besok dicoba kamu pindah ke mesinnya Mbok D beningin. Dia baru 1 hari di situ langsung sambat kan, disindir di grup ini kan, mesin tuh jangan di low speed terus nanti benangnya gembos, kalau nggak di low speed kan langsung rantas gitu kan. Jadi dia kalau mau tinggi di low speed, kalau mau tinggi di low speed, iya aman operator deh, tapi benangnya ki gembos. Habis tuh karena dia punya backingan toh langsung bilang gini, aku nggak mau jaga mesin kamu, besok kamu balik jaga mesin kamu gitu. Terus si Endang tuh apa toh, kamu aja baru sehari nggak tahan, aku juga jadi sasaran. Akhirnya aku dilempar sana karena aku nggak punya backingan kan, aku yang dibersalahkan terus. Di unit B itu gara-gara RPM-nya tinggi terus aku keluar gitu karena banyak kita operator yang nggak dapat keadilan kayak gitu kan. Orang dulu cuma mainnya backingan, cuma orang-orang yang cari muka aja. Akhirnya kan orang-orangnya berkurang kan, yang udah nggak tahan akhirnya keluar pindah. Nah yang jadi penjilat itu sekarang udah nggak ada. Udah penjilat itu orang yang nggak ada, adanya orang-orang baru, makanya dia keluar pindah ke Tunjungan. Dulu sempat gini ya, waktu kamu tuh sebelum sakit operasi tuh, kan aku dipindah di unit B, kamu dipertahankan kan. Waktu itu masih ada si Menel. Habis itu aku baru di sana belum nyampe seminggu, kamu tuh ada nggak masuk kan? Wiwi itu ngomel-ngomel gini katanya, percuma aku pertahankan, aku bela-belain itu si Mariati, aku pertahankan di unit A, malah sekarang nggak masuk lagi. Tahu kayak gitu Dini kemarin nggak aku buang, ya terserah lah dibuang, ini nggak masalah, aku yang penting tetap kerja, pikirku gitu. Tapi ya setelah kamu mau masuk lagi dibilang nggak ada locker tuh kan, sebenarnya di sana ada locker. Aku tahu, aku kan di grup C tuh habis itu kan. Aku kan di unit B grup B. Cuma waktu itu grup B Saipul kurang operator. Kayak gak Makanya dia ngomong tuh ngono ya. Aku kan gak ngomong ene loker ya. Wonge dhewe ya sing ngomong ning aku. Lha we sumpah mlebune ora mar ning aku kan. Bar operasi. Gak ngerti Mbak aku ngono kan. Soalnya aku namun bar operasi ketoke marine suwe aku ngono kan. Engko namun mari engko mlebune ya ngono wonge ning aku yo gak tau ngomong ning Mbak Wiwi ene loker yo ndamben ya, bukannya kamu kemarin tuh ngelamar masuk lagi habis operasi itu sempet kan kamu ngelamar masuk lagi, mau masuk grup B tapi kamu nggak dikasih. Oh nah yo aku lho bar operasi ke gak tau ngelamar rono ne bilas yo. Tapi kuwi iso-iso Mbak Wiwi, aku lho ketuaan Mbak Wiwi ki lho niliki anakku pas kemah. Kuwi wonge nyapa aku kayak biasa Kowe kan kok. di meeting karo Tompel ke to, kowe dibahas ngene to. Kalau masalah absen tuh aku nggak bisa bantu. Mbak Mariati itu dah dalam daftar merah ini kan digituin kan. Aku nggak emben kayak ngene yo. Kuwi pas ene tsunami kae yo. Pas ene tsunami ning kampungku kae kan. Nah kan aku muli gak pamit karo wonge kuwi. Aku pamitnya ning WA wi. Kuwi aku muli kuwi langsung bengi langsung mangkat kerja. Ngerti wae ra. Lah iso kuwi aku langsung di meeting karo Mbak Wiwi karo Tompel. Yo masalah kue terus Ermin juga masuk kan. Ermin juga minta di grupnya Mbak Wiwi. Waktu itu masih kurang orang, tapi yang waktu itu udah grup C. Dibilangnya nggak ada, maksudnya nggak ada tempat lah, udah penuh orangnya gitu. Padahal di tempatnya Mbak Wiwi itu masih kurang orang gitu loh. Aku ngene lho karo Mbak Wiwi ya, ndak emben kae.
bar mulai kaum aku kono kayak pas di meeting ini. Nah, aku kira usah dipertahankan, aku ngono kan. Aku arep ditokne karo sampean ya monggo, arep dipertahankan ya monggo, aku ngono kan. Nyata ya aku emang absenku emang elek, aku ngono, aku ya terus terang kae karo wong ini. Terus waktu aku grup C itu tuh ada orang, setelah aku nggak ada, kamu nggak ada, aku nggak ada itu orang tuh orang bilang Sari, orangnya kecil namanya Mbak Sri. Nah, dia tuh ngeluh pas istirahat. Aku tuh paling nggak disuka ya. Jadi aku tuh selalu sing dipakaikan yang mesin gosok. Dek ben yang lain besar app itu mesinnya bosok. Operator yang lain tuh nggak tahu ditaruh di situ. Kalau Wiwi ditaruh di situ pun dia seorang checker yang bawa cutter pun mesinnya ya tetap mangap. Apa meneh operator biasa sing gak entuk cutter. Bayu lah. Dia tuh nggak disenangi di toko mesin gosok ae. Ya setelah itu kan dia sempat keluar entah dipindah ke unit B gitu. Nah kebetulan dia satu shift sama aku di grup lah tahun kemarin tuh habis bulan 7 atau bulan 8 ya, ada beberapa orang dimutasi ke unit B kan, dia ikut dimutasi, baru di sana belum nyampe sebulan dia kecelakaan meninggal. Sekarang nggak ada PU ya, di spinning tuh nggak ada PU. Udah semenjak beberapa nyapu ya itu siapa? Kalau pagi itu ada Desi, tapi kalau siang sama malam nanti supply sampai benang sama supply ropeng. Kalau supply ropeng biasanya kalau mau pulang. Nah nanti kalau pimpinannya rajin ya kasih supervisor itu bantu nyapu. Nyapunya nggak banyak ya, cuma disuruh pinggir-pinggir ngono tok. Tapi nek arep balik ya diresiki lah. Nggak ada PU ya gara-gara Pak Sopo ya, Pak Kentung, Pak Nur itu loh. Nah dulu kan ada yang ngiri gini ya, enak aja di PU nggak jaga mesin, gajinya podo, nah kan terus banyak yang komplain gitu. Terus ada corona yang pengurangan karyawan itu kan, siapa sih Mbok D yang tangannya kecelakaan itu kan jarinya, itu kan kesayangannya Mbak Wiwi karena sering traktir sama bawain jajan ya. Yang lain tuh dirumahkan dari front sampai back tuh, dari CCR sampai blowing sampai carding sama spinning tuh nggak ada PU-nya. Grup A, B, C, D. Cuma grup B seorang Mbok D itu doang. Masih setelah kono mantok ke anaknya, dia metu. Terus kayak PU-nya. Jadi grup B itu sekarang orang-orang baru, yang lama cuma Mbok Dedartigo. Tapi ya sifatnya kayak gitu loh. Dia pojok kayak jamben. Ya kalau jadi operator ya golek menang, nek mesin rantas diontel. Tapi kalau ada doper, enak operator sing mancal apa ngontel ngamuk, ngono lah. Iya betul. Ya namanya mau uang ngeyel lah piye nih. Grup B iki Zaman dicek ning kono yang ngono kuwi yo an kok. Aku ngontel ra entok kok. Lah ndek men mita-mita kan sampai diunek-uneki karo Mbok Dedarti to. Sampai di tempat situ dipisui, sampai neng kantin barang muni-muni dipisui, dibilang ngono, dua sar perawan meteng sik gini wong perawan kan gini, minta kan doper Mbok De kon operator diginiin. Coba onta lho Di, aku nek anu pedunan malah ndang nduping nae. Mbak terima kan digituin. Dua sar meteng sik gini. Tiap kali dia lewat tuh selalu digituin sama Mbak Dedarti. Aku bilang jangan mentang-mentang anakmu cowok gituin anak orang, mau hamil sekalipun orang lakinya juga tanggung jawab kan, bojone kan anu toh malah dikon nyaplai apa tompel gongan sensasi terus metu kae. Dulu kan
waktu 2020 ke apa yang Susilo nikah itu temanku sing bojone bengkel asih-asih itu kan, dia ada pinter cari muka kan. Kalau ada makan-makan atau jagung main tinggi bonceng aku, tapi giliran aku gak dibutuhin aku ditinggal. Ataupun dia minta bonceng, katanya lewat jalan raya, kalau kena tilang biar aku ketilang. Nah kebetulan itu kan bareng Nani waktu itu masih di situ belum hamil. Nah waktu itu kan zaman corona kan nggak boleh banyak-banyak orang ramai gitu kan, nggak boleh origin. Waktu itu karaokean pakai MP3 ke apa gitu. Pas posisi makan, orang-orang tuh ditawarin nyanyi. Aku ya diem aja ya, nggak ditawarin. Aku pas lagi makan gini, belum selesai tuh, belum ada setengah piring nasi rames. Mbok desa artis semua macam ditawarin, suruh nyanyi gitu lah. Kebetulan Nani bilang gini, terus Dini suka nyanyi, dia pinter loh nyanyi katanya gitu. Terus aku ditanya dia nyanyi, no, ayo duet karo kowe ya gitu. Iya, terus langsung di video tuh aku sama si Susilo. Nah pas digituin Rolepmu ning terus si Anu cocok gini biar anget-anget gitu kan, dia minta minum gini kan. Itu ada suaminya maintenance, waktu itu masih rame. Si Mita tuh bawa anak sama lakinya tuh jagung, anak itu cantik gitu. Nah aku baru nyanyi 1 lagu 2 lagu gitu, yang lain tuh baru bawa minuman tuh baru datang, baru mau rame. Tahu nggak tampang orang yang nggak suka tuh, langsung cewek-cewek tuh diajak keluar. Masa tinggal aku seorang di situ mau nyanyi sama cowok-cowok itu, mau duet-duet gitu. Akhirnya aku pamit, udah aku pulang dulu. Karengan gitu, iya tuh yuk tak boleh kangen-kangen gue rame-rame menyanyi nih main gayeng. Tapi ya lo kayak tanggoku yunceng aku, masa tak tinggal aku. Ternyata tuh nggak pulang, mampirlah ke tempatnya si kembar. Di situ tuh intinya aku nggak boleh nonjol lah di tempat orang-orang dapat perhatian kayak mana. Tahu-tahu acara itu di-share di grup NSI Fajar, NSI siapa tuh komen. Dulu kan aku bermain TikTok kan. Habis itu besok tahu nggak apa yang terjadi di Spinning? Aku disuruh jadi PU. Pas aku lagi bongkar-bongkar tong sampah, aku langsung disindir sama tim doper. Artis kita kemarin baru konser pentas nyanyi-nyanyi, joget-joget. Sekarang artis kita korek-korek sampah. Aku digituin. Tahu nggak? Aku digituin. Sampai si Cindy yang cakep itu bilang gini, Mbak, kamu tuh cantik kok Mbak, kok mau nih Mbak kon kerja nyapu. Ya nggak apa-apa lah, sama-sama kerja kok, yang penting halal. Aku lagi nafkahin anak Mbak. Tapi sesabar-sabarnya aku, lama-lama aku kan emang aku dibuat nggak nyaman di situ. Ya udah aku dipindah di sana, aku cari kenyamanan. Akhirnya orang-orang yang jahat sama aku tuh sekarang udah terima ganjarannya. Si Asih tuh yang pinter cari muka itu, di depan aku baik, di belakang jelekin aku. Suaminya kan udah meninggal tuh waktu corona. Terus dia jadi janda, sekarang udah nikah lagi. Nikah pun aneh ya. Yang laki kan orang tetanggaku, dia kan orang jauh. Kalau nikah lagi kan dia ikut lakinya atau tinggal di kampung dia ya. Tahu nggak tinggal di mana? Dia punya suami baru tapi masih nempatin tempat mantan suaminya. Aneh nggak tuh? Ya iya. Ya itu jadi omongan orang juga. Waktu itu kan gini, dia kan kesayangannya Bibi kan. Oh pikir jatuh kan, dia biasanya kan operator atau doper andalan Bibi karena pintar cari muka kan. Aku tuh diginiin, Mbak bertiga lah jaga sama ini katanya gitu. Dulu masih ada jam waktu aku grup C kan sehari bareng grup B. Terus dia bilang enggak, kan jaga mesin, dia nyapu aja. Kak aku lihat jalannya pincang. Aku kan ya biar dijahatin tetap aku nggak tega kan. Aku bilang gini, anu wis mbak pijet ngene Mbah Mul kataku. Lah aku kok wah buat body lah, kenapa? Dibuka lah itu celananya. Amit-amit tuh ya kayak penyakit lakinya itu. Terus aku bilang,
ini maaf aja ya, bukannya sok tahu. Itu suami kamu kan ada sakit itu, jadi bekasnya dia itu kalau keringat atau apa tuh kamu buang aja. Kalau kasur ya kamu buang, kalau misalnya selimut atau apa, kalau masih bisa dicuci cuci, kalau nggak bisa dicuci dibuang, karena itu nanti akan nularin penyakit gitu kan. Suaminya sakit itu loh, kayak dompo gitu, apa sih, sakit kulit gatal gitu, parah kan, sampai ke kepala, katanya sampai kena saraf otak gitu loh. Waktu itu kan waktu itu ke bengkel, karena suaminya hitam tak amit-amit di belakang tengkuknya gitu, sampai kayak kurap gitu loh, sampai banyak gitu. Mungkin dia pikir cuma gatal biasa gitu kan, terus denger masuk rumah sakit. Hah? Penyakit kulit ya. Penyakit kulit apa ya istilah kedokterannya? Herpes itu kan gatal panas gitu ya. Nah terus dia masuk rumah sakit, nggak lama meninggal. Si Nani itu gini, Din, pernah meninggal ya? Meninggal apa? Orang baru seminggu atau 3 hari lalu tuh habis dari bengkelnya. Aku, iya loh, statusnya anak-anak pada ngelayat gitu. Waktu itu aku nggak tahu kalau si Asih itu lagi minggat gitu loh. Waktu itu kan gini, Mbak makan sini loh, kata aku kan. Kata temanku suruh makan satu meja, dia nggak mau, dia pindah ke sana. Dalam hati aku tuh kenapa tuh orang nggak mau. Nah pas aku ke bengkel lakinya, dia bilang gini, ini wis baliknya, lah nyonya nyamper ya wis balik. Nyonya aku lo gak ning omah apa? Urek, wong iki wis gak ning aku sekian bulan. Lah gak parani Mas. Wong wedok senengane purek. Jaman biyen anakku cek cilik nggerbak purek tak balane nggerpurek tak parani. Saiki anakku wis gede iso dolanan HP, nek kangen dia telepon bapake engko kon jemput. Habis itu ya tuh udah kayak nggak kecintaan sama lakinya. Pas lakinya meninggal katanya dia juga nangis sampai pengsan gitu loh. Ya kata tetanggaku sama tetangga desa yang cerita, aku kan gimana mau layat ke situ kan, aku udah sore, temanku juga udah nggak ngelayat, mayatnya udah nggak ada. Terus nggak tahu si bininya mah di situ. Waktu itu bininya udah nggak di situ, udah ke orang tuanya. Nggak taunya sekarang nikah kok, tinggal di situ. Itu pun juga terkenal jeleknya. Itu si mantan mertuanya itu kan ceritanya Fidel Brambang. Kadang suruh minta dijemput gitu kan. Nggak taunya ya suka marah-marah sama mertuanya itu, mantan mertuanya. Padahal dia ditinggal di situ di mana? Kan di kebun mertuanya. Lakinya kan udah meninggal. Terus sama lakinya yang baru tuh dia juga dominan. Katanya kalau mau gini minta duit dulu, kalau nggak dikasih nggak mau. Viral itu ke beberapa kampung tuh terkenal banget. Perempuan ada ya kayak gitu, orang sama lakinya berhitungan banget gitu. Laki pora iki Mbak, jamben ke pora gendaan Mbak Asih. Siapa? Ya tinggal di iki pora jamben pora gendaan Ya nggak tahu lah, orang ibunya itu kan pamer waktu itu kan selamatan lakinya ya, yang ke setahun ke 2 tahun nggak tahu lah. Itu tetangga dia tuh punya sawah deket rumah aku. Kalau habis dari sawah itu mampirlah ke rumahku ngobrol gitu. Dia tuh cerita bilang gini, wih bojone pentet, selamatane bojone kan undang orang Yasin makan-makan gitu. Gusti mangan iwak kayak wong kesurupan, mangan bakso, mangan apa, buar kuis siksikan banyak ya Rin. Boe karpati boe aku nanti Yasin ke boe aku. Namanya orang ada sakit kayak gitu kan, amis-amis tuh nggak boleh makan kan. Terus wong penyakitan kayak ngono bu aneh puamor. Anakku sekarang jadi rondo tuh, sengarame antri katanya. Yang orang kaya dari sana, yang orang dari sana gitu. Jadi aku nggak tahu yang mana satu, tapi itu ibunya perempuan tuh udah pamer-pamer di tempat orang itu kalau anaknya yang jadi janda tuh yang mau ngantri itu banyak gitu. Akhirnya kan udah nikah lagi, tapi nggak tahu mana sama suami yang mana, sama orang mana tuh nggak tahu. Aku juga nggak pernah ketemu.
Aku ya cuma kerja gitu. Aku udah nggak main-main kemana ya. Ibuku yang sakit hati Mar. Ya Kan apa? kalau motor rusak aku boncengin dia. Mau kemana ada makan-makan atau mungkin ada jagung, aku boncengin dia. Nanti kalau lagi ya cemburu, aku yang ngejamin dia. Aku yang pamitan, Mas, Mbak Iki ada jagung karo aku. Mau tak goncengke. Kalau nggak percaya aku suruh bilang. Tapi di belakangku dia ngejelek-jelekin aku. Pernah aku diginiin sama lakinya. Wong kok balik kerja ora balik 12 dolan dari kapan? Lah kowe lho goncengan karo cowok dek kapan? Lah tak bel nggo mobil kae. Ya kan namanya di jalan raya ada mobil klakson kita kan kita nggak tahu kan. Mobilnya juga nggak cakep sih, mobil bahola gitu kan. Tapi aku nggak ngeh tuh orang bukan mobil dia asli, mobilnya temennya dia udah bobrok gitu di bener-benerin lah mesinnya terus dipakai lah sama dia gitu. Tapi waktu itu sempat dipamerin lah di pabrik kalau punya mobil gitu. Habis itu dia fitnah aku, terus lakinya bilang gini, aku nggak pernah ya kok ini. Lah kowe lu katokmu ireng. Aku tasnya kan dulu kalau kerja ya tas itu, mainnya tas itu. Nek kok balik kerja lho, nek aku kerja gue serambi kerja, nek perkara ireng, nek aku kerja nggak katok kain ireng. Lah aku dolan celana jeans kok abu-abu bukan hitam nih. Bukan berarti aku balik kerja terus 12 dolar lagi ketemu aku jam piro ning jalan. Aku pasti sini bengi, ya ora mungkin lah aku balik kerja 12 dolar. Aku ngono. Terus ada tuh tetangga kampung tuh nanya-nanya temanku yang unit B, dia tanya gini, dia itu pacaran sama siapa, pacarnya orang mana. Temanku kan orang yang baik, dia bilang gini, mau pacaran sama siapa ya terserah lah, dia orang single, bukan suami orang, bukan bini orang gitu. Segitunya gitu. Makanya gitu, orang-orang yang jahat sama aku nggak perlu balas, sekarang udah dapat karmanya. Pas anakku meninggal tuh orang-orang datang ke tempat aku tuh sebenarnya bukan, dia kan mau datang ngelayat tapi nggak ada temen. Aku diajak ngelayat, belum sampai bulan habis ngelayat terus anakku meninggal, akhirnya kan dia datang ke tempat aku. Padahal aku kerja cuma kerja ya, nggak pernah kayak nyari-nyari perhatian cowok atau manfaatin gitu. Tapi segitunya orang nggak suka sama aku. Tapi ya masa bodoh lah. Aku cuma gini, apa ya lu tanam nanti akan lu tuai gitu. Kamu apa ya mempersulit urusan orang lain, ngefitnah aku, terserah. Ya mak, kayak Mbak Kunti dulu kan nggak disukain nama dia toh. Oh. Sampai Mbak Kunti tuh sampai dibilang gimana? Dia udah nggak kerja pabrik lagi, sekarang di rumah dia. Suaminya juga aturan masih tetap kerja kan, tapi pimpinannya tuh juga apa ya, suka sama orang yang pandai menjilat gitu. Karena nggak bisa dirumahin, tiba-tiba dirumahin terus sama anaknya gitu, oh udah ada pada tua nggak usah kerja pabrik lagi, kerja aja di rumah gitu. Jadi mereka ya kerja sawah gitu sampai piara sapi gitu, udah nggak kerja pabrik lagi. Anaknya Mbak Kunti yang iya anak yang cilik iki wis Perang serabi kayak. sing rapi siapa? Anak Mbak Kunti kan sing gede perang serabi. Sing ning Kalimantan wis putu, nek sing tengah kae sing kerja ning Indomaret popo kan sekarang ning luar negeri kae. Anaknya kan ning luar negeri. Sing cilik kae wis SD. Mbak Kunti sama bojone ning omah. Tapi omahnya udah cakep kok. Aku terakhir main ke sana tuh sebelum sama orang Semarang itu. Aku udah lama ini nggak kerja. Waktu aku di Taskerep tuh, dia nanyain temen aku. Dia tanya gini, Insya Allah ya, nanti kalau belum masuk. Aku libur sampai hari. Lihat dulu saudaraku nanti ngumpul kapan. Kalau yang di Jakarta nggak pulangnya nanti korban. Dia ngerti rumahku kan. Rumahku lo tak bangun. Ning kono apa ngeleh?
Ya urung, tapi wis tak dandani omahku. Buat tingkat. Iya, nang rene, makane rene no dolan. Ya insya Allah kapan-kapan. Ya sisan gawa calone rene dolan. Alah, belum ada. Orang tuh saya untuk kayak gini status apa? Nanti minta anak, aku nggak mau aku. Masih trauma. Jadi iki no, jadi tolak no ya kan gue anak nih. Udah ini aku live-nya no. Aku tutup dulu, aku mau pulang. Ya. Ya, itu. Baik, ini bye. Staridi. Oke.